Oke, malam ini kita mau bersiap. Kita mau naik ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Gunung apakah itu? Mari kita lihat. Atap tertinggi Jawa Tengah. Ya, Gunung Slamet. Setelah melakukan pertimbangan mengenai gunung apa yang akan didaki tengah tahun ini, saya rasa Gunung Slamet menjadi destinasi yang cukup menarik. Awalnya tim kami cukup ragu, mengingat medan pendakian yang berat tidak sejalan dengan latihan fisik yang belum kami jalankan secara maksimal. Tetapi tak apalah, saya berpikir, berangkat. Dengan menggunakan travel, malam itu kami melesat menuju Purbalingga. Pagi itu pukul 6 kami sudah tiba di base camp Bambangan. Tak disangka-sangka kami disambut dengan pemandangan indah yang terlihat dari tempat kami berdiri saat itu. Setelah sarapan pagi dan berkemas, tak lama kami memulai pendakian pada pukul 7.30 tepat. Sekitar 10 menit berjalan dari base camp, terlihat gerbang ikonik khas Slamet via Bambangan. Kita sedang jalan menuju pos 1 dari base camp sekitar 100 meter. Sudah melewati gerbang dan hari ini nampaknya cerah. Jadi untuk menempuh pos 1 via Bambangan ini, kita harus melewati jalan yang udah di aspal dan dikelilingi oleh perkebunan. Namun sayangnya di sini belum ada ojek, jadi kita harus jalan sendiri sampai ke pos 1 dari pintu gerbang. Perjalanan dari gerbang menuju pos 1 akan disuguhi dengan perkebunan dan jalanan berbatu atau bersemen sampai ke pos ojek. Jangan berharap dulu. Ojeknya bisa nggak naik pos 1? Ya, jadi setelah melewati pos ojek, akhirnya kita sudah memasuki hutannya. Sudah di jalur menuju ke pos 1. Gimana mendaki lagi setelah sekian lama? Kok sosokan sih? Tak perlu waktu lama, pos 1 kami tempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam dari pos ojek. Oh guys. Jadi kita udah sampai di pos 1. Yeay. Wah, lemes banget woi. Setelah berjalan Berapa? 1,5 jam. Sekarang jam 9 ya? Iya. Jadi pos 1. Gua rumahnya. Lagi istirahat dulu. Iya. Harus semangka. Setelah melalui pos 1, sekarang kita menuju pos 2, dimana jalurnya sekarang sudah mulai hutan yang tertutup, sehingga cahaya matahari yang masuk kadang ada, kadang menghilang.
sampai juga di pos 2. Iya, sampai. Nah, tuh basah nih. Yang mana? Kayak mandi. Basah ini basah. Ayo basah tuh. Ayo adu basah. Ini udah golap loh tadi, Jo. Ya, kita sekarang sudah mau ke pos 3. Tadi perjalanan dari pos 2 ke pos 1 juga memakan waktu sekitar 1,5 jam. Baterai hidup lu bisa Wah, iPhone ini sih dari tadi sih standby jadinya terus cuma gas nyala doang, jadi kayak cuman tadi dari bawah cuma kurang 2%. Kalau iPhone nyala gitu aja atau jalan? Jalan. Sesampainya di pos 3 Pondok Cemara, kami melepas keril dari pundak kami untuk menikmati santap siang bersama. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam. Iya. Lah, pokoknya lah. Benar. Makan. Makan. Ayo semangat. Semangat. Bener-bener tuh loncatnya kepalanya udah ke atas juga. Semangat sih. Ya video gini nggak ada suaranya kan nanti kan? Nggak tahu. Kadang pakai, kadang nggak. Kan biasanya suara lu. Tergantung suasana. Usai mengganjal perut kami dengan nasi telur yang kami bawa dari base camp, kami bergegas melanjutkan perjalanan agar tiba di pos 5 sebelum petang. Kayaknya langsung kayak langsung mau landscape potret. Iya gila. Even gue aja suka ketuker potret sama landscape. Ditawarin Coki ketawa, Coki doang. Tapi gue 3,5. Coki doang, cemilan gue tuh sneakers. Lagi di video rapi banget di sini. Masuk frame loh. Foto dah. Sekarang sudah jam 2 siang. Barusan kita melewati pos 4, pos Samaratu. Abis ini kita lanjut sampai di pos 5 karena kita campnya di pos 5. Lalu untuk persiapan summit di jam 2 malam nanti. Untuk jalurnya sendiri dia relatif nanjak terus, sedikit sekali bonusnya. Itu udah dimulai dari pos 2. Dan dari pos 2 itu hutannya juga sudah hutan rapat, yang artinya nggak panas, dan jalanannya juga treknya berpasir dan banyak melewati seperti celah-celah seperti ini. Beruntung karena start cukup pagi, kami dapat menggapai pos 5 untuk mendirikan tenda pukul 3 sore. Kayak terlalu greasy. Bahkan di gunung pun tetap mikirin kesehatan. Gini sih ya. Gue udah habisin 4 tisu basah atau nggak buat tangan gue. Oh, jadi kamu bawa tisu basah ke gunung kamu ya? Saya laporin kamu. Gimana nih chef? Ini kita mau buat apa nih kira-kira? Mau well done medium. Emang steak? Sosis bisa di medium. Ya tergantung tangan yang membuat ya. Anjay. Coba kira-kira ini Ini bentuknya udah cantik banget gak sih? Glazy. greasy. Di dalam depan. Cerita kita mau masak apa nih? Pasta. Pasta. Ala chef Acu.
dengan bahan ala kadarnya dari pantry. Asisten cepet dong, si chef gue lama banget nih. Coba tunjukin makanannya. Iya, apa ini? Fusilli bolognese. Ih, jorok. Selamat makan. Selamat makan. Makan semua, makan. Makan. Enak banget. Oh, Enak iya. banget ya. Canda tawa dan makan malam yang cukup menemani kami sore itu, sekaligus mengantarkan kami ke babak berikutnya, yaitu summit attack. Sekarang jam 3 pagi, sedang persiapan summit. Tiba di pukul 3 pagi, persiapan kami summit attack ke puncak Slamet. Memang bukan kali pertama bagi saya summit attack dari pukul 3. Tetapi entah kenapa saya selalu was-was menjelang perjalanan ke puncak. Sebenarnya sesiap apapun kita, pasti kita tidak pernah benar-benar siap menghadapi ketidakpastian. Ya, sekarang sudah jam 3.15. Kita start summit puncak Slamet. Gue tuh berasa kayak gue gini-gini terus tuh rasanya kayak Wih, di mana nih? Sudah di pos 7? Pos 7. pas tujuh. Sebentar lagi ke pos 8, katanya 10 menit. Lalu ke puncaknya 1,5 jam. Yuk jalan. Malam terasa dingin. Trek ke atas belum begitu terlihat, namun rasanya sudah lelah naik beberapa langkah saja. Saya membayangkan bagaimana di atas nanti. Kita udah nyampe nih. Belum. Maksimal. Belum. Minimal. Masih mini-milian. Minimalian. Nggak bisa ngomong apa Yaudah jangan makan. Lo gue udah off. Jam demi jam, menit demi menit berlalu, sampai kami akhirnya tiba di batas vegetasi. Dengan pancaran matahari yang mulai tampak, seakan memanggil saya untuk menoleh ke belakang. Selamat pagi dari perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Halo. Halo. Hai. Lagi di perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Sekarang jam berapa, Drew? Sekarang 5.34. 5.34 dan sudah mulai nampak cerah dan view-nya tuh bagus banget. Ada lautan awan dan mataharinya udah mulai nampak sedikit lagi. Bukannya ingin menakuti, tetapi boleh saya bilang jalur menuju puncak ini sangatlah curam, dengan kemiringan yang membuat saya sulit bahkan untuk berdiri tegap. Dengan usaha maksimal yang kami miliki, kami lawan rasa takut dan rasa lelah kami. Hingga akhirnya kami sampai di puncak Gunung Slamet pukul 8 pagi dengan pemandangan yang luar biasa indah dari puncak ini.
Selamat pagi, akhirnya kita sampai di puncak. Selamat Yeay. 3428 mdpl akhirnya sampai ya. Gimana cuy? Jadi lu boleh cerita dikit treknya gimana? Ya, isi lah. Isi lah buat hobi. Nggak juga ya. Gimana? Treknya gimana? Iya, pendakian pertama gimana? Sebagai pendakian pertama Seru. seru. Kapok nggak? balik lagi gua. Nggak balik lagi. Lumayan buat latihan betis tuh. Ada yang nggak mau balik lagi. Kali aja gua kesana. Ini satu ketinggalan nih. Iya, Aduh. Sayang Lebih banget berat gila. Apa? Selamat atau apa namanya? Mameru. Mameru. Mameru kayaknya lebih berat ini ya. Ini curam banget sih. Oh, batu-batu. Batu-batu. Ekstrim sih Mameru sih. Next trip Mameru. Mameru ya. Kapan minggu depan? Bulan depan deh. Jadi 0 sampai 10 berapa? 0 sampai 10. Nggak bisa kencing gila. Ya 8 lah. 8. Oke. View-nya oke. Mantul. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Slamet. Cuma sayangnya tidak semua peserta, maksudnya satu dari kawan kami tidak melanjutkan sampai ke puncak, tapi dia nunggu di bawah. Jadi berenam dari kita sudah sampai di puncak Gunung Slamet dan view-nya bagus banget. Salah satu gunung yang treknya mirip dengan Semeru, tapi mungkin lebih curam di bagian mendakinya, di bagian pasir-pasirnya. Jadi sekian aja pendakian kali ini ke Gunung Slamet 3428 mdpl dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.